Oke, sekarang aku mau kenalin kalian sama bandara ya. Bandara sini itu namanya Felana International Airport dan di Maldives itu cuma ada satu bandara internasional yaitu ini doang. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Maldives, otomatis kalian pasti akan sampainya di bandara ini. Oke, dan mereka punya beberapa bandara domestik tapi internasionalnya cuma ada satu. Nah, aku tunjukin kalian mekanismenya kalau kalian misalnya datang dari Indonesia ke Maldives, oke? So, jadi ini nih adalah pintu kedatangan ya. Pintu kedatangan kalian akan datang lewat sini. Kalau misalnya kalian sudah booking lewat hotel atau lewat resort, biasanya pasti ada petugas concierge mereka atau airport representatif mereka yang akan bikin nama kalian gitu kayak di signboard gitu ya, kayak yang dipakai sama Mbak ini. Pasti dia akan angkat gitu, misalnya nama kamu Khadijah gitu, mereka akan pasang di situ Khadijah gitu, hotel apa gitu. Kayak biasa kalau kalian di Indonesia juga pasti akan dijemput. Nah, in case kalau mereka tidak ada yang seperti itu, tapi kalian udah booking lewat hotel ataupun resort, kalian tinggal datang ke sini. Nah, di sini tuh ada banyak counter, kalian tinggal baca aja satu-satu. Kalian nginepnya di hotel yang mana. Nah, biasanya mereka udah punya daftar nama-nama siapa yang bakalan nginep. Nah, di sini misalnya kayak gini nih. Kayak gini nih ada Bandos, ada Dusitani, terus misalnya kayak gini nih ada ini kebetulan petugasnya lagi nggak ada Banyantri. Biasanya petugasnya pasti datang kalau misalnya mereka udah punya list tamu-tamu yang bakal datang kan, mereka pasti ada di sini. Ini kayak Banyantri, Soneva ini ada 3, Soneva Jani, Soneva Pusi, ada Soneva satu lagi, ada misalnya One and Only, Crossroad, and Sai Lagoon, Hard Rock, The Marina, dan gitu. Nah, ini juga ada nih semua. Nah, jadi kalian tinggal lihat aja. Counter-counter yang ada di sini ya. Nah, kalian nginepnya misalnya kayak nginep di Lux. Nah, ini ada counternya. Terus Sentara, The Standard. Nah, kalian tinggal lihat aja di sini. Nah, nanti petugas yang ini kita bilangnya airport representatif. Nah, petugas ini akan mengarahkan kamu untuk menuju ke resort. Nah, baik itu misalnya ada yang harus menggunakan seaplane, jadi dia akan mengarahkan kamu ke tempat check-innya seaplane. Atau misalnya ada yang menggunakan speedboat, dia akan antarin kamu ke tempat parkirannya speedboat yang ada di pelabuhan. Nah, pelabuhannya itu ada di sana, di depan sana, atau di depan arah sini. Karena bandaranya itu persis di depan laut, ya. Jadi bandara depannya langsung pelabuhan. Jadi airport representatif itulah nanti yang akan menunjukkan kamu. Mbak Santi, nunggu temanku habis itu baru, soalnya di Malaysia juga masih tutup semua, ya udah main sini aja. Jumat lagi? Iya. Itu tadi namanya Mbak Santi. Mbak Santi itu ketua RT-nya orang Indonesia yang ada di Maldives. Dia airport representatif juga untuk hotel Anantara, Digu, Anantara Valley, Anantara Kihava, sama Niama Private Island. Dia kerja di situ. Kalau misalnya kalian kesini bisa ketemu dia, itu setiap hari dia ada di sini. Nah, ini yang counter-counter kecil. Nah, kalau hotel-hotel gede, dia punya malah lebih gede lagi. Kayak gini, mereka punya lounge dan segala macam. Kayak Four Seasons, mereka punya lounge. Terus, kayak gini nih, ada Anantara, mereka punya lounge sendiri. Jadi, kalian bisa datang ke sini, kalian bisa nyantai juga dulu. Terus ada beberapa yang punya lounge. Jadi ini kayak Huva Fusi juga, mereka punya lounge sendiri. Nih, mereka punya lounge sendiri. Jadi kalian tinggal datang ke sini. Kalau misalnya kalian bookingnya di Huva Fusi, kalian datang ke sini, kalian tanya sama petugas di dalam sini, kalian menuju ke Huva Fusi seperti apa. Kalau misalnya kalian lewat pakai speedboat, mereka antarin kamu ke speedboatnya mereka. Jadi mereka punya private speedboat gitu loh. Jadi setiap hotel dan resort itu mereka punya private speedboat. Jadi kalian akan di akomodasi transportasinya menggunakan punya mereka sendiri. Misalnya kalian tidak booking di resort, misalnya kalian bookingnya di local island gitu ya. Sebut saja misalnya yang paling terkenal itu local islandnya ada Mafushi. Nah, dari sini
dari airport ini kamu tinggal ke depan sana pelabuhan yang aku bilang tadi. Nah, setelah di depan pelabuhan itu, nanti di sebelah kiri, kita jalan dulu ke sana ya. Nah, ini kan aku udah ada di depannya airport ya. Di depannya airport. Nah, depannya itu pelabuhan. Depannya airport ini udah langsung pelabuhan seperti ini. Nih, ada pelabuhan begini. Nah, kalian bisa tanya. Nah, ini ya, mereka tuh punya private boatnya masing-masing nih, kayak gini nih misalnya. Touch Exotica, mereka punya boat masing-masing. Nah, kalian yang harus kalian lakukan adalah kalian harus ke sini. Kalian harus ke counter ini, jadi dari keluar tadi kalian belok ke sebelah kiri ya. Kalian belok ke sebelah kiri. Kalian belok ke sebelah kiri itu ada counter namanya Ferry to Male. Ya, jadi Male itu capital city-nya di sini, ibu kota negaranya ya. Jadi ada Ferry to Male. Kamu beli tiket dan di sini harganya 10.000 atau 10 rupiah. Kamu beli sini, terus dari sini kamu akan naik boat menuju ke ibu kota. Ibu kotanya di situ tuh, yang ini. Nah, itu cuma 5 menit. Nah, nyampe di ibu kota itu kalian harus jalan kaki. Ya, dekat banget, masih satu pelabuhan. Sama boat yang tuh dari sini kan kamu ke sana, terus turun di pelabuhan. Nah, masih satu pelabuhan. Kalian pergi ke jetty namanya jetty nomor 6. Nah, kalian tinggal tanya aja sama di sana tuh banyak orang. Kalian tanya kayak petugas-petugas kapal gitu. Kalian tanya aja sama mereka boat menuju ke local island mana yang kalian mau. Misalnya ke Mafushi atau ke Guli atau ke Tulusdu. Nah, itu caranya ya. Jadi kayaknya nggak ada transportasi yang direct langsung dari sini, kecuali kalau kamu udah booking langsung sama mereka dari Indonesia, mungkin mereka bisa jemput kalian ke sini. Tapi normally kamu mesti harus ke kota dulu. Tapi ke kota tuh cuma 5 menit. Kamu naik boat lain lagi dari sini. Yang tadi aku bilang harganya cuma 10.000 rupiah. Oke. Jadi itu caranya kalau kalian liburan ke Maldives. Aku udah banyak kasih informasi ya sama teman-teman di Indonesia. Karena kan Maldives itu mahal banget ya, apalagi kalau kalian nginep di resort itu harganya gila mahal banget. Dan even local island juga harganya sebenarnya mahal, tapi it's okay, still okay compared to the resort. Kalau resort tuh aduh gila mahal banget, transportasinya aja mahal gitu. Jadi kalau kalian nginep di resort tadi ya yang aku bilang, jadi kalian nyampe di bandara sini terus kalian menuju ke resortnya itu, transportasinya itu harganya di luar dari harga kamar kamu ya. Jadi charge transportasinya beda lagi. Contohnya kayak Anantara nih. Anantara itu perjalanan boat itu 30 menit. Itu harganya sekali jalan boatnya harganya 2 juta. Sekali jalan boatnya doang. Dan aduh. Nah, kalau kalian mau, kalian nginepnya di kota sini, di Hulu Male atau di Male, terus kalian ambil paket day trip itu justru lebih mudah. Jadi kalian ambil paket day trip ke misalnya island jelajah pulau atau berbagai kegiatan water sport atau segala macamnya. Terus kalian misalnya day trip ke resort 1 hari, itu biasanya harganya sekitar $100, sekitar 1.400.000 itu day trip ke resort. Jadi kamu bisa foto-foto cantik di resort, nggak mesti harus nginep gitu, paham ya? Jadi itu tuh biar murah dan kalian tetap dapat foto-foto ala-ala di Maldives meskipun kalian nggak nginep di sana, tapi kan sehariannya bisa full foto-foto. Dan biasanya harga $100 itu udah including sama makan siang, udah include sama transportation, tapi ya hotel resort yang tidak begitu jauh dari kota. Jadi kalian tinggal nginep di kota sini atau kalian nginep di Hulu Male. Jadi kotanya di sini tuh ada 2, Kota Male dan Hulu Male. Mereka itu terintegrasi sama jembatan. Jadi kayak nyambung gitulah kotanya. Nah, kalian nginep di sini terus kalian tanya aja sama orang penginapannya mau day trip ke sini. Atau dari kota juga kalian bisa ke Hard Rock. Hard Rock itu resortnya cuma sekitar 10 menit dari kota. Kalian bisa ke Hard Rock, itu kalian nggak perlu day trip juga, maksudnya nggak perlu nginep dan nggak perlu booking day trip. Kalian tinggal booking boat aja dari Male, dari pelabuhan Male kalian booking boat menuju ke
Crossroad, dia itu satu daerah itu ada 3 resort, ada Crossroad, Sai Lagoon, sama Hard Rock. Jadi misalnya kalian bisa ke makan di kafenya Hard Rock, terus kalian bisa foto-foto di sana dan ngabisin waktu kalian sehari di sana semua gitu. Dan ya itu sih cara murah menurutku untuk kalian traveling ke Maldives. Instead of booking di resort yang harganya gila, jadi kalian bisa alternatifnya seperti itu. Kalian bisa booking day trip, kalian nginep di kota terus kalian booking day trip, atau kalian nginep di kota terus kalian pergi ke Hard Rock. Jadi Hard Rock itu dia open untuk umum, ya, terbuka untuk umum. Kalian tinggal bayar boatnya aja dari kota itu, kalian bisa bayar boatnya aja. Nah kalau di resort lain mereka tidak terima seperti itu biasanya. Either kamu booking day trip atau kamu nginep di sana baru kamu bisa. Kalau cuman kayak visit, datang, makan, pulang itu nggak bisa. Oke, begitulah caranya. Nah hari ini sekian dulu video aku tentang airport di Maldives, satu-satunya bandara internasional yang ada di Maldives. Nanti kita sambung lagi. Kalau kalian tertarik dan merasa bermanfaat videonya, boleh di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di-like, dan kalau ada pertanyaan di komen, boleh nanti aku tinggal jawab, atau boleh silakan di DM di Instagramnya aku. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe ya. Terima kasih.